Lur, setiap buah punya cerita. Ada yang mudah didapat, ada pula yang butuh perjuangan untuk ditemukan. Dalam pengembaraanku, aku belajar bahwa sesuatu yang langka selalu membawa kejutan, apalagi jika berakhir di meja makan. Ini dia Lur, top 3 suka duka berburu buah langka. Di peringkat ketiga, ada dadar gulung isi tumis buah Malaka. Sebagai negara tropis, Indonesia memang kaya dengan keanekaragaman hayati, termasuk berbagai tumbuhan langka. Setelah berjalan cukup jauh di bawah terik matahari, aku mendapati satu pohon buah Malaka yang sedang berbuah lebat. Pohon Malaka dikenal dengan nama cermai India atau amla. Rasa buahnya sepat asam menyegarkan. Buah Malaka bisa langsung dimakan yo, tapi bisa juga diolah jadi selai, manisan, asinan, dan bubuk buah Malaka. Turun dul, udah banyak. Tingkat rasa sepat dan asam yang di atas rata-rata membuat buah Malaka kurang diminati, apalagi jika dibandingkan dengan jenis buah lain yang dijual di pasar. Tapi ojo khawatir Lur, kita bisa menurunkan level rasa sepat asam dengan mencuci buah Malaka menggunakan air garam. Lanjut, potong daging buah hingga berukuran kecil. Teh, ini buah Malakanya udah aku buang bijinya, tolong dimasakin ya. Oh iya, makasih ya Dul. Ya Teh. Mbak Nia sudah menyiapkan bumbu halus untuk menumis buah Malaka sebagai isian kue dadar gulung. Bagian kedua dari kue dadar gulung adalah kulit. Adonan kulit dimatangkan dengan api kecil untuk menjaganya tidak gosong. Isi kulit dadar gulung dengan tumisan buah Malaka. Lipat dan kunci agar tidak tumpah. Wah, tampilannya gak jauh beda sama kue dadar gulung yang bercita rasa manis. Bedanya, dadar gulung buah Malaka rasanya lebih mengejutkan. Tumis buah Malaka menciptakan sensasi rasa pedas, asam, dan segar banget. Jos gandos Lur. Buah yang berikut ini tidak kalah langka Lur. Di posisi kedua ada doku tipuru atau sayur buah tipuru. Waktu itu aku berada di sebelah utara Manado, tepatnya di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro. Masyarakat setempat memanfaatkan buah tipuru sebagai salah satu bahan masakan tradisional. Sekilas, bentuk buah tipuru mirip dengan buah cempedak atau buah nangka, tapi struktur pohonnya lebih mirip sukun. Buah tipuru juga sering disebut nangka hutan karena bentuk dan warna kulitnya yang cenderung gelap bahkan hitam. Sebelum diolah, buah lebih dulu dikupas untuk hanya mengambil daging buahnya. Ikannya dicuci sekalian ya. Oh ya. Beberapa jenis ikan kurang lazim digunakan sebagai bahan tambahan mengolah doku atau sayur tipuru. Lanjut, cuci dengan air garam atau air laut untuk menghilangkan getah yang terdapat pada daging buah tipuru. Sebagai olahan masakan tradisional, doku tipuru dibuat dengan tetap mengikuti resep turun-temurun. Salah satunya adalah 2 jenis santan yang digunakan. Santan encer menjadi bahan yang pertama dimasak, diikuti dengan bumbu yang sudah dihaluskan. Kak, biar saya lanjutin Kak masaknya. Rebusan santan encer ini sekaligus digunakan untuk mematangkan potongan kecil daging buah tipuru. Karena tekstur buah yang cukup keras, daging buah harus dimasak bertahap. Lanjut, setelah daging buah matang, masukkan potongan ikan disusul dengan santan kental. Tunggu beberapa saat sampai volume santan menyusut. Ini dia Lur, doku tipuru atau sayur buah tipuru. Meski sebagai olahan masakan yang sedikit tersisihkan, doku tipuru memiliki cita rasa khas. Sayang banget kalau sampai menu legendaris ini harus hilang, tergantikan oleh menu pendatang Lur. No debat, yang ini udah pasti paling langka.
Di peringkat pertama adalah olahan buah kue apem buah kumbi. Banyak Pak buahnya Pak. Biar saya yang manjat, Bapak ngumpulin di bawah ya. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, buah kumbi tumbuh subur sebagai tanaman herbal. Di luar dari getah serta daunnya yang berkhasiat sebagai obat, pohon kumbi memiliki buah yang dapat dikonsumsi. Warna buahnya cukup mencolok dengan ukuran beragam. Sekilas mirip buah apel dengan tekstur padat. Pak udah banyak Pak. Ya, banyak. Pulang yuk. Ayo, yuk. Buah kumbi atau juga disebut tapak badak ini mengandung ekstrak etanol atau senyawa racun ringan yang berefek pada gangguan kesehatan seperti mual, muntah, dan pusing. Tapi dengan proses pengolahan yang tepat, senyawa ini akan hilang sehingga aman untuk dikonsumsi. Caranya, buah kumbi lebih dulu dikupas, direndam dengan air kapur, kemudian dicuci kembali dengan air bersih. Daging buah kumbi dihancurkan teksturnya dengan cara diparut. Parutan daging buah kumbi kemudian diperas untuk memastikan bebas dari getah. Lanjut, buat adonan kue apem dari bahan tepung terigu, telur ayam, gula pasir, ragi, dan beberapa bahan lain. Tidak lupa masukkan parutan buah kumbi untuk memadatkan adonan. Terus aduk sampai kalis. Sebelum dimatangkan, adonan kue apem dituang dalam cetakan. Diamkan sampai adonan mengembang. Kue apem dimatangkan dengan cara dikukus selama kurang lebih 20 menit. Meski dikenal sebagai tumbuhan obat, siapa sangka buah kumbi dapat dijadikan olahan kue dengan cita rasa yang nikmat. Lur, keindahan selalu datang bersama kesabaran. Buah malaka, tipuru, dan buah kumbi adalah contoh kecil bagaimana buah yang sulit ditemukan justru melahirkan sajian yang tak terlupakan.